Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membuat suatu video mengenai penjelasan atau pendalaman makharijul huruf secara detail. Jadi kan pengertian makharijul huruf itu jadi tempat keluarnya huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Nah, insya Allah saya akan memperdalam lagi mengenai makharijul huruf ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Oh iya teman-teman, maaf tadi ini dipakai masker, sayanya baru keluar ya teman-teman. Nah, yang saya hasil saya belajar makharijul huruf dengan guru saya itu kan, pertama huruf hijaiyah itu semuanya ada 28. Nah, kalau ada yang misalnya guru-guru ngaji atau siapapun yang bilang ke teman-teman kalau hijaiyah itu ada 30, ada 29, ada 28, bahkan ada yang 27, itu semuanya benar teman-teman. Tapi kalau misalnya yang hasil saya belajar bersama guru saya, jadi huruf hijaiyah itu ada 28 huruf. Kenapa gak 30 katanya? Soalnya kalau misalnya 30 itu ada hamzah sama alif, dan ada lam sama lam alif. Itu kalau misalnya dibaca sesuai tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf itu sama-sama aja. Jadi hamzah sama alif ya dibaca a, i, dan u. Kalau misalnya lam juga, lam sama lam alif dibacanya la, li, sama lu, sama aja. Jadi si hamzah sama lam alif itu gak usah lagi disebut. Jadi dari 30 dikurang 2, bukan dihilangkan artinya, jadi menyamakan antara ada yang huruf yang sama pengucapannya itu disamarkan ya teman-teman. Jadi masih ada tapi samar dua huruf, jadi ada 28. Insya Allah saya akan membahas 3 tempat keluarnya huruf. 3 tempat keluarnya huruf ini, 1 tempat keluarnya huruf maksimal pasti banyaknya ada 3 huruf. Ada yang 2, bahkan ada yang 1. Kalau misalnya aqsal halqi teman-teman, yang pertama aqsal halqi artinya fuhu tenggorokan. Kalau dalam bahasa Indonesianya fuhu tenggorokan itu jadi pangkalnya tenggorokan, pangkal tenggorokan. Itu hurufnya ada 2 teman-teman, alif sama ha. Itu aqsal halqi. Ingat ya teman-teman. Apa katanya kalau misalnya alif sama ha tempat keluarnya dinamakan aqsal halqi, artinya pangkal tenggorokan. Kalau misalnya teman-teman nemuin atau belajar sama suatu guru terus ditanya, ini bukan hukum, ini tempat keluarnya apa? Hamzah sama ha itu tempat keluarnya apa? Sebutin aja. Aqsal halqi. Aqsal halqi yaitu pangkal tenggorokan kalau di bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya yang kedua nih, ada syafatain. Syafatain itu berarti 2 bibir. Di dalam syafatain tempat keluarnya huruf itu ada 3 huruf, waw, mim, ba. Jadi kayak tadi pangkal tenggorokan, hurufnya a sama h, rasain sendiri gerak. Jadi a, h, itu tepatnya di tenggorokan. A, h. Kalau misalnya syafatain 2 bibir itu hurufnya ada 3,
wawu, mim, sama b. Jadi syafatain itu mainin 2 bibir teman-teman. Jadi hurufnya ada 3, wawu tuh, wa, mainnya bibir, 2 bibir, mim, sama ba itu jadi syafatain, mim itu syafatain, wawu itu syafatain. Syafatain artinya 2 bibir, 2 lambai. Nah, jadi hurufnya ada 3, wawu, mim, b. Yang pertama tadi apa? A sama H, tempat keluarnya aksol halki, artinya pangkal tenggorokan. Wawu, mim, b, tempat keluarnya syafatain, artinya 2 bibir. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya kayak gini pemaparan atau kita mendalami lagi suatu makhorijul huruf. Kadang-kadang saya belajar makhorijul huruf itu cuma disuruh mengucapkannya saja tanpa ada konsep materi di dalamnya. Kayak ada tadi syafatain mainin 2 bibir terus dipraktekin, ada pangkal tenggorokan dipraktekin. Nah, jarang seperti itu. Jadi cuma disuruh ucap aja, udah itu teh hurufnya pengucapannya gitu aja. Nah, ini di sini insya Allah saya akan terus memperdalam makhorijul huruf. Teman-teman, lanjut yang ketiga. Di sini ada torful lisan ma'a usulis sanayal ulya. Saya ulang lagi. Torful lisan ma'a usulis sanayal ulya. Nah, artinya kalau dalam bahasa Indonesia, ujung lidah serta tempat jadinya 2 gigi depan yang atas. Saya ulangi lagi. Ujung lidah serta tempat jadinya 2 gigi depan yang atas. Jadi ujung lidah, maaf saya lagi puasa jadi gak bisa nyentuh. Ujung lidah sama serta tempat jadinya waos payun 2 anu luhur. Jadi tempat jadinya 2 gigi depannya atas tuh, nah 2 gigi ini nih, 2 gigi kelinci ini, tempat jadinya ada di belakangnya. Itu tempat jadinya itu teh bertepatan di gusi. Jadi hurufnya tuh ada 3. Kalau untuk tempat keluar ini ada T, To, Dal. Rasain sendiri gerak. Kalau misalnya T itu tempat pengucapannya ada mainin ujung lidah sama tempat jadinya 2 gigi depan. Ini yang atas. Ta tuh. Ta. Yang kedua to. To ini sambil kita menggembungkan 2 bibir. Tapi fokus huruf to ini kepada ujung lidah sama tempat jadinya 2 gigi depan yang atas. Jadi to tuh masih mainin yang ini lidah sama jadi tempat jadinya 2 gigi depan yang atas. Yang berikutnya ada dal. Dal itu sama tempat keluarnya sama T, to, dal. Itu sama. Dal juga mainin ujung lidah sama tempat jadinya 2 gigi depan yang atas. Tapi untuk khusus dal ini saya rasa kalau saya mempraktekannya sendiri, dal itu jadi bukan di tempat jadinya lagi ya, tapi sedikit ke belakang. Jadi di tepatnya di gusi teman-teman. Kalau dal itu coba dal tuh, itu sama tempat keluarnya sama T, to, dal. Tapi khusus untuk dal itu mundur sedikit yang bertepatan di tepat pada gusi teman-teman, gusi 2 gigi yang ini. Saya ulangi lagi. Untuk T, to, dal ini lumayan panjang ya. Torful lisan ma'a usulis sanayal ulya. Jadi
kita mainin ujung lidah serta tempat jadinya dua gigi depan yang atas. Tepatnya di belakang. Hurufnya ada 3, T, To, Dal. Nah, khusus untuk tempat keluarnya ini, makhorijul huruf ini, khusus untuk huruf T, To, Dal, dalam pemahaman saya tajwid ya teman-teman yang didapat dari guru saya. Jadi ikhfa itu, yang saya belajar ikhfa itu ada dibagi berapa ya? Pokoknya ikhfa itu terbagi ikhfa ausauto, ikhfa akrob, ikhfa ab'ad, dan ikhfa sapawi. Nah, ada 4. Jadi ikhfa ab'ad, ikhfa akrob, ikhfa ausat, dan ikhfa sapawi. Nah, khusus untuk to dal itu masuknya ke ikhfa akrob. Yang dinamakan ikhfa itu samar. Jadi bacanya harus samar. Khusus untuk ikhfa akrob, hurufnya T, To, Dal itu dibacanya tipis kalau ikhfa akrob. Jadi angta, bukan angta, tapi angta. Ya. Yungti itu huruf khusus to. Jadi kalau untuk dal, aida bariikum. Angta. Jadi bukan angta. Yungti, ingda, bukan. Khusus untuk ikhfa akrob dan pembacaan, kalau ada ikhfa nun mati bertemu T, To, Dal itu dibacanya harus tipis ya teman-teman. Nantilah insya Allah kalau misalnya pendalaman tajwid itu khusus sendiri teman-teman. Kayak tadi kan ada yang sama dari makhorijul huruf nyambung ke tajwid teman-teman. Nah, banyak diantara teman-teman yang belajar kalau misalnya ikhfa itu gak ada kayak tadi, kayak ada ikhfa ab'ad, ikhfa akrob, sama ikhfa sapawi dan ikhfa ausat, gak ada. Rata-rata dan saya juga belajarnya dari guru ngaji saya. Guru ngaji saya alhamdulillah itu lulusan pesantren ya teman-teman. Jadi pendalaman makhorijul huruf, nanti ada sifat huruf, ada sama tajwid itu diperdalam lagi teman-teman. Jadi insya Allah kalau ilmu Quran sedikit saya memahami atau pemahaman saya sedikit saja bisa di-share ke teman-teman, bisa dibagikan ke teman-teman. Jadi tadi ada 3 dulu ya teman-teman. Yang pertama aqsal halki, pangkal tenggorokan, hurufnya ada 2, hamzah sareng ha, hamzah dan ha. Ha itu sama tempat keluarnya, sama. Kalau syafatain itu 2 bibir. Kalau 2 bibir ya mainnya jelas 2 bibir. Hurufnya ada 3, wawu, mim, sama ba. Nah, kalau ketiga torful lisan ma'a usulis sanayal ulia. Jadi tungtung lidah, ujung lidah ini nempel ke tempat jadinya 2 gigi depan yang atas di belakang, tepatnya di gusi. Itu hurufnya ada 3, T, To, sama Dal. Nah, cukup sekian teman-teman beberapa penjelasan makhorijul huruf ini. Tadi ada 3 tempat keluarnya huruf, yang masing-masing 2 ada yang masing-masing tempat keluarnya huruf itu hurufnya ada 3, ada 2, bahkan ada yang 1 juga teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, sekian dulu ya. Ini kepepet mau buka puasa. Untuk teman-teman selamat ya menikmati hidangan berbuka puasa. Dan jangan lupa buat sholat maghrib, karena sholat itu tiangnya agama, wajib. Nah, kan udah adzan. Udah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.